잠깐만요. 잠깐만요. 잠깐 줘보시겠어요? 이렇게 잡으시면 안 되고요. 이거 잡으시고. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Seo Jisung yang duduk di depan sebuah toko setelah membeli sesuatu. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan sekelompok pria tak jauh dari tempatnya duduk. Salah satu pria itu mengajak teman-temannya pergi ke tempat hiburan malam, padahal ia akan segera menikah. Lebih mengejutkan lagi, dengan nada bangga, pria itu menceritakan bahwa ia pernah membawa gadis di bawah umur ke hotel hanya bermodalkan mobil sewaan. Mendengar hal itu, Jisung berpikir dalam hati bahwa hubungan asmara seringkali seperti membeli barang dalam kotak misteri. Kita tak tahu apa isinya sampai dibuka, dan bisa saja itu adalah penipuan. Entah bagaimana caranya, Jisung berhasil menemukan identitas dan data pribadi pria tersebut, tindakan yang tak terduga tapi tepat sasaran. Tanpa ragu, ia menyebarkan informasi itu. Tak butuh waktu lama hingga tunangan pria itu mengetahui kebenaran tentang calon suaminya yang membuat kepercayaannya hancur. Pernikahan yang tadinya penuh harapan pun batal seketika. 그래서 운 좋게 다가오는 불행을 피했을 때 우리는 가슴을 쓸어내리며 말한다. Alur cerita kemudian mundur, memperlihatkan kejadian beberapa waktu sebelum insiden tersebut. Seo Jisung bukan hanya cantik, tapi juga cerdas. Ia bekerja sebagai programmer sekaligus manajer divisi riset dan pengembangan di perusahaan elektronik bernama Pelican. Saat itu, Jisung tengah melakukan presentasi di hadapan rekan kerja dan atasannya. Ia memamerkan inovasi terbarunya, sebuah lemari es pintar berteknologi kecerdasan buatan yang bisa merekomendasikan menu makanan sesuai preferensi pengguna. Dengan memasukkan data pribadi seperti makanan favorit, lemari es bernama Django ini bisa memberikan saran menu yang dipersonalisasi. Sayangnya, sistem Django masih belum sempurna karena bug yang membuatnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, rekan-rekan dan atasannya melihat potensi besar di balik inovasi tersebut dan mereka sepakat agar Jisung melanjutkan pengembangan Django. Di kantor, kita diperkenalkan pada tim Jisung yang terdiri dari orang-orang dengan peran penting. Ada Oh Byung-gil, manajer utama yang tegas tapi adil, Jegal Soon, pemimpin tim proyek, Ok Dong-jin, pengembang penuh semangat, Byun Hari, manajer pemeliharaan yang teliti dan sering jadi penengah, serta Yong Wan, asisten manajer yang pendiam namun cekatan. Bersama tim inilah Jisung menjalani hari-harinya mengembangkan teknologi di perusahaan Pelican. Suatu hari, Jisung mengunjungi sahabat lamanya, Tak Ki-hyun, mantan rekan kerja di Pelican yang kini menjalankan sebuah kafe makanan dan minuman organik. Tak lama, Yesul, teman mereka lainnya, datang. Kini Yesul bekerja sebagai petugas penyemprotan disinfektan, dan Ki-hyun memintanya menyemprot kafenya. Setelah Yesul pergi, Jisung dan Ki-hyun merasa ada sesuatu yang berubah. Yesul tampak lebih pendiam dari biasanya, seolah menyimpan beban. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Jisung memiliki kekasih bernama Jung-han, seorang dokter gigi. Hubungan mereka sudah serius dan mereka merencanakan pernikahan, meski hanya lewat pesan karena kesibukan masing-masing. Cerita lalu berpindah ke seorang pria yang sedang bersepeda sambil mendengarkan musik lewat earphone. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah kecelakaan dan segera berhenti untuk menolong korban. Tak lama kemudian, ambulans datang dan membawa korban ke rumah sakit. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Jungkook Hee, seorang petugas pemadam kebakaran. Setelah kejadian itu, ia pergi ke Gim dan bertemu rekannya Gam Jung. Gam bertanya kenapa Jungkook tidak membalas pesannya. Jungkook menjawab bahwa ia baru saja menolong korban kecelakaan. Karena sulit dihubungi, Gam Jung menyarankan Jungkook untuk mengunduh aplikasi chatting. Namun dengan santai, Jungkook menolak. Baginya, SMS saja sudah cukup. Cerita kembali ke Jisung, yang tengah bekerja keras memperbaiki Django agar dapat berfungsi sesuai keinginannya. Namun, karena usahanya terus gagal, ia melampiaskan kekesalan dengan menendang kulkas pintar itu berulang kali. Akibatnya, terjadi korsleting hingga muncul percikan api. Jisung yang panik segera menghubungi layanan darurat pemadam kebakaran. Laporan itu langsung diterima oleh Jungkook yang segera meluncur ke lokasi. Sembari menunggu petugas datang, Jisung mencoba memadamkan api sendiri menggunakan apa. Namun, karena tidak tahu cara menggunakannya, ia malah menyemprotkan isinya ke wajah sendiri.
Saat itu muncul seorang wanita misterius bernama Huang, sosok yang dikenal bekerja di Pelican, namun tidak ada yang tahu pasti peran atau jabatannya. Ia sering muncul di tengah situasi aneh yang dipenuhi rumor. Tak lama, Jungkook tiba. Api memang telah padam, tetapi Jisung tetap kesal karena merasa gagal menanganinya. Ia bahkan sempat menyangka alat pemadamnya rusak. Padahal ia hanya belum tahu cara memakainya. Jungkook pun menawarkan diri mengajarkan cara penggunaan APAR dengan benar. Namun, saat latihan, Jisung tanpa sengaja kembali menyemprotkan isi APAR, kali ini ke wajah Jungkook. Jisung buru-buru meminta maaf, tapi Jungkook hanya tertawa, ia tidak marah sama sekali. Di tempat lain, Gamjong tengah menunggu Jungkook di depan kafe milik Ki Hyun. Saat melihat Ki Hyun keluar, ia tampak terpukau oleh penampilannya. Terpancing suasana, ia tergoda untuk memesan sesuatu. Namun, Ki Hyun berkata bahwa kafenya akan tutup dan suaminya segera menjemput. Mendengar itu, ekspresi Gamjong berubah kecewa. Ia baru menyadari bahwa Ki Hyun sudah menikah. Sementara itu, Jisung yang sedang membawa suku cadang baru bertemu tanpa sengaja dengan pacarnya, Junghan, yang muncul karena Jisung tak juga membalas pesannya. Junghan mengingatkan bahwa besok mereka harus hadir di pertemuan dokter gigi di Universitas Sangguk. Saat keduanya berbincang, tiba-tiba chipset Django menyala dengan sendirinya. Jisung langsung kembali ke kantor dan mulai merakit ulang Django. Untuk uji coba, ia memasukkan data pribadi Pak Oh. Kali ini, Django berjalan lancar. Namun Jisung kaget ketika Django tidak hanya memberi saran makanan, tetapi juga menampilkan informasi pribadi Pak Oh, termasuk kebiasaannya dan aktivitas sehari-hari. Salah satu informasi itu menyebutkan bahwa Pak Oh sering menyalahgunakan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jisung sempat mengira ini hanya kesalahan sistem. Untuk memastikan, ia mencoba memasukkan data milik Dongjin. Hasilnya serupa, Django menampilkan detail pribadi Dongjin, meski tak ada yang mencurigakan. Jisung mulai bingung, bertanya-tanya bagaimana Django bisa mengakses data sensitif, seperti catatan transaksi dan isi pesan pribadi dari ponsel para karyawan. Keesokan harinya, Jisung dipanggil oleh Pak Oh untuk dimintai pertanggungjawaban atas kekacauan yang terjadi malam sebelumnya. Namun, saat ditegur, Jisung justru balik bertanya mengenai aktivitas Pak Oh, termasuk soal penyalahgunaan kartu kredit perusahaan yang ditampilkan oleh Django. Pak Oh terkejut, wajahnya berubah tegang karena rahasia yang ia pikir aman kini terbongkar. Apalagi malam itu ia melakukannya bersama Jigal, yang juga terlihat panik. Mereka sama sekali tak mengerti bagaimana Jisung bisa tahu, sebab tak ada satupun orang kantor yang melihat mereka malam itu. Tak ingin masalah membesar, Jigal menyarankan agar Pak Oh tidak mengusik Jisung untuk sementara, berharap Jisung tidak akan membawa kasus ini ke atasan. Saat jam istirahat, Jisung dan Ki Hyun melihat Yesul turun dari mobil sport mewah milik pacarnya. Yesul mengabarkan bahwa ia ingin berinvestasi pada sang kekasih dan berniat meminjam uang dari sahabat-sahabatnya. Jisung dan Ki Hyun langsung memperingatkan agar Yesul berhati-hati, bisa jadi ia sedang dimanfaatkan. Namun Yesul tetap percaya, mengatakan bahwa pacarnya pria baik dan kaya, sehingga ia yakin tidak mungkin ditipu. Daripada memberikan pinjaman, Jisung dan Ki Hyun justru menyarankan Yesul untuk segera mengakhiri hubungan itu sebelum semuanya terlambat. Tak lama setelah kembali ke kantor, Jisung menerima telepon dari Yesul yang kembali memohon pinjaman uang. Saat berbicara di telepon, Jisung tanpa sadar menggambarkan sosok pacar Yesul dengan suara cukup keras, hingga kemungkinan besar terdengar oleh orang lain. Tanpa disadari, suara Jisung juga terdengar oleh Django, yang secara otomatis mengakses dan menampilkan data pribadi pria tersebut. Dari informasi yang muncul, terbongkarlah bahwa pria itu adalah penipu yang sudah menjebak banyak korban sebelumnya. Dugaan Jisung dan Ki Hyun pun terbukti benar. Fakta bahwa Django bisa mengakses data dari luar perusahaan membuat Jisung yakin bahwa informasi itu bukan berasal dari sistem HRD Pelican. Jisung lalu menyusun rencana. Ia berpura-pura akan meminjamkan uang kepada Yesul dan mengajaknya bertemu di restoran. Namun tujuannya bukan untuk meminjamkan uang, melainkan membuka mata sahabatnya. Berdasarkan data dari Django, pria itu dijadwalkan bertemu wanita lain di tempat yang sama. Benar saja, tak lama setelah mereka tiba, pria itu muncul dan menghampiri wanita lain. Yesul terperangah saat menyaksikan kekasihnya berselingkuh dan bahkan menipu wanita tersebut. Ternyata, mobil sport yang dibanggakan pria itu adalah pemberian dari wanita yang kini bersamanya.
Tak mampu menahan diri, Yesul melabraknya dan mempermalukannya di depan umum. Di restoran itu juga, Jisung bertemu Junghan secara tak sengaja. Ia meminta maaf karena tak bisa datang ke pertemuan penting di universitas dengan alasan pekerjaan. Junghan memaklumi dan mengusulkan agar mereka meluangkan waktu bersama di akhir pekan. Jisung pun menyetujuinya. Setelah kejadian di restoran, Jisung dan Yesul mampir ke kafe milik Ki-hyun. Di sana, Ki-hyun dengan tegas menasihati Yesul untuk tidak menjalin hubungan hanya karena tergoda oleh ketampanan seseorang. Rasa penasaran pun muncul. Yesul dan Ki-hyun bertanya bagaimana Jisung bisa tahu bahwa mantan pacar Yesul akan muncul di restoran itu. Jisung hanya tersenyum dan menghindar, menyebut semuanya sebagai kebetulan atau mungkin firasat dari para leluhurnya. Usai pertemuan, Ki-hyun dijemput suaminya dan menutup kafe untuk malam itu. Sementara itu, Jisung kembali ke kantor, melanjutkan pekerjaannya dengan hati yang masih diliputi berbagai pikiran. Kali ini, ia mencoba memasukkan data pribadinya sendiri ke dalam Django. Ia sempat merasa lega, tidak ada data sensitif yang muncul, seolah sistem bekerja sebagaimana mestinya. Namun saat ia memasukkan informasi tentang kekasihnya, Junghan, Django kembali menunjukkan hal mengejutkan. Tak disangka, sistem itu menampilkan isi obrolan pribadi dari grup chat Junghan, yang berisi foto-foto pribadi Jisung, yang ternyata diambil dari CCTV tersembunyi di kamarnya. Lebih mengejutkan, Junghan telah membagikan foto-foto itu kepada teman-temannya, tanpa seizin Jisung. Jisung yang hancur dan diliputi amarah, kemudian mencurahkan isi hatinya secara anonim di sebuah forum curhat. Ia menuliskan bagaimana pacarnya dan mantan kekasih Yesul sama-sama menjijikkan. Setelah 7 tahun menjalin hubungan, Jisung akhirnya memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Kepercayaan yang ia bangun runtuh dalam sekejap oleh pengkhianatan yang menyakitkan. Ia teringat bahwa ide pemasangan CCTV itu datang dari Junghan sendiri, dengan alasan keamanan. Saat itu Junghan meyakinkannya bahwa hanya Jisung yang bisa mengakses rekaman, ternyata semua hanya tipu daya. Jisung sempat terpikir membawa masalah ini ke jalur hukum, namun akhirnya memilih cara lain. Ia mengundang Junghan ke apartemen dan mengajaknya minum anggur. Saat Junghan masuk kamar mandi, Jisung mulai menyiapkan rencananya. Begitu Junghan keluar, Jisung langsung menunjukkan bukti pengkhianatan yang berhasil ia kumpulkan. Sebagai peringatan, ia memotret Junghan tanpa busana. Dengan tegas, Jisung mengatakan bahwa jika Junghan berani menyebarkan fotonya lagi, maka ia juga tidak akan ragu melakukan hal yang sama. Malam itu juga, ia memutuskan pertunangannya dan membatalkan rencana pernikahan mereka. Dengan hati yang penuh luka, Jisung meninggalkan apartemen dan menuju kantor, berusaha melupakan semua rasa sakit melalui pekerjaan. Di kantor Jisung berniat menghapus sistem Django, namun entah kenapa, program itu menolak dihapus. Mungkin karena bug atau ada sesuatu yang lebih misterius. Akhirnya Jisung menyerah dan memutuskan untuk tetap menggunakan Django. Ia memintanya merekomendasikan menu makan siang. Django menyarankan hidangan yang belum pernah ia coba sebelumnya. Meski ragu, Jisung mengikuti saran itu. Tanpa diminta, Django mulai menampilkan data masa lalu Jisung, kenangan indah yang hampir terlupakan. Tentang prestasinya sebagai lulusan teknik komputer terbaik dan berbagai kompetisi sains yang pernah ia menangkan. Jisung tersentuh. Untuk pertama kalinya, Django menunjukkan sisi positif dari dirinya yang selama ini ia abaikan. Saat makan siang, Jisung mencoba makanan yang direkomendasikan. Ternyata, rasanya jauh lebih lezat dari yang ia bayangkan. Ia menikmatinya dengan lahap. Di waktu dan tempat yang sama, tanpa disadari, Jungkook juga sedang menyantap hidangan yang sama. Saat hendak membayar, Jisung baru sadar bahwa tempat itu hanya menerima uang tunai, dan uang yang ia bawa tidak cukup. Tepat saat ia kebingungan, Jungkook datang ke kasir. Saat berhadapan, barulah Jisung sadar pria itu adalah petugas pemadam yang pernah datang ke kantornya. Jungkook juga langsung mengenali Jisung sebagai wanita yang dulu menyemprotkan apar ke wajahnya. Jisung pun meminta bantuan, memohon agar Jungkook membayarkan makanannya dulu dan ia akan mentransfer uangnya nanti. Setelah itu, saat sedang memberi makan kucing liar, Jungkook bertemu dengan Hari. Ternyata, Hari adalah pecinta kucing dan aktif di komunitas pencinta kucing. Ia memberitahu bahwa Jungkook cukup terkenal di kalangan mereka, dijuluki sebagai petugas damkar tampan. Hari lalu mengajak Jungkook untuk bergabung di komunitas mereka, dan Jungkook mengatakan akan mempertimbangkannya. Beberapa waktu kemudian, Jungkook mengunjungi toko musik klasik langganannya. Ia terlihat akrab dengan penjaga toko.
Saat terakhir ke sana, toko itu sedang tutup. Penjaga toko menjelaskan bahwa ia sudah mengumumkan penutupan lewat media sosial. Karena Jungkook tidak menggunakan medsos, ia jadi tidak tahu. Penjaga toko pun menyarankan agar ia mulai menggunakan media sosial, karena hampir semua hal kini diumumkan lewat sana. Namun, Jungkook hanya tersenyum dan menolak dengan santai. Baginya, media sosial bukanlah kebutuhan yang penting. Beberapa waktu kemudian, Jisung kembali berkumpul bersama dua sahabatnya di kafe milik Ki-hyun. Di sana, ia mengabarkan bahwa dirinya telah resmi mengakhiri hubungan dengan Junghan. Kabar itu mengejutkan Yesul dan Ki-hyun, mengingat betapa tiba-tiba keputusan itu terjadi. Jisung pun menceritakan kebenaran di balik keputusannya, semua perlakuan buruk Junghan yang selama ini tak pernah ia ungkap. Mendengar cerita itu, mereka berdua langsung meluapkan kemarahan, memaki Junghan dengan kata-kata kasar dan menyarankan Jisung untuk melaporkannya ke polisi. Mereka bersyukur Jisung tidak jadi menikahi pria yang mereka anggap sebagai psikopat, bahkan mengatakan bahwa arwah leluhur pasti sedang melindunginya. Namun Jisung tetap merasa hampa. Ia tak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena telah membuang waktu 7 tahun untuk seseorang yang tidak layak. Tak lama setelah itu, Jisung memberitahu orang tuanya tentang batalnya pernikahan. Orang tuanya sudah bercerai sejak lama. Ternyata penjaga toko musik yang sering ia temui adalah ayah kandungnya, sementara ibunya bekerja sebagai teknisi keliling di pusat perekrutan media. Meski tidak menjelaskan alasan di balik keputusannya, Jisung dengan tegas menolak membatalkan niatnya. 둘 사이 문제예요. 그냥 결혼 못 하겠어. Sementara itu, Junghan terus berusaha meminta maaf dan memohon agar pernikahan tidak dibatalkan, mengingat segala persiapan yang telah dilakukan dan biaya yang sudah dikeluarkan. Junghan bahkan mengaku takut akan rasa malu yang akan ditanggung keluarganya jika rencana itu gagal. Akhirnya, pertemuan antar kedua keluarga pun digelar. Di momen itulah Jisung membuka segalanya. Semua kebusukan Junghan ia ungkap di depan keluarga. Sang ibu Junghan kaget dan marah pada anaknya. Ibunda Jisung, meski berusaha tetap tenang, tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan amarahnya. Namun ibu Junghan malah mencoba membujuk Jisung untuk memaafkan dan tetap menikah dengan anaknya. Jisung bersikukuh menolak, dan hal itu memicu kemarahan balik dari ibu Junghan. Ia merasa Jisung terlalu keras dan menyalahkannya karena membiarkan dirinya difoto. Ia bahkan menyebut tindakan Junghan hanya sekedar kehilafan karena ingin pamer calon istri yang cantik. Melihat putrinya disudutkan, ibu Jisung pun tak bisa menahan diri. Ia meluapkan kemarahan menyatakan bahwa tindakan Junghan jelas-jelas sudah melewati batas. Perdebatan antara kedua ibu itu semakin panas. Masalah pribadi ikut terbawa, ibu Junghan menyindir soal perceraian orang tua Jisung, sementara ibu Jisung membalas dengan menyebut isu perselingkuhan dari ayah Junghan. Pertemuan itu pun berakhir dalam ketegangan tanpa ada penyelesaian. Seusai pertemuan, Jisung menemani ibunya menunggu bus. Ibunya mengungkapkan rasa syukur karena putrinya tidak jadi menikah dengan Junghan. Ia juga meminta maaf karena perceraian mereka dulu kini menjadi bahan sindiran. Malam harinya, Jisung, Yesul, dan Ki-hyun melepas penat dengan minum bersama. Bahkan Ki-hyun yang biasanya menghindari alkohol pun ikut minum sebagai bentuk dukungan untuk Jisung di hari putus nasionalnya. Dalam kondisi mabuk, ketiganya tampak seperti orang gila yang tertawa dan menangis silih berganti. Sejak malam itu, hidup Jisung seperti kehilangan arah. Ia sering melamun di kantor dan pikirannya kosong. Junghan masih terus meminta maaf, namun Jisung tak menggubris. Hampir setiap malam, Jisung mabuk bersama Yesul, larut dalam pelarian emosional yang makin memburuk. Suatu malam, Jisung pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia bersikeras kepada Ki-hyun bahwa dirinya akan baik-baik saja meski pulang sendiri. Namun ternyata tidak. Di tempat lain, Jungkook dan Gamjong yang sedang melakukan patroli malam melihat Jisung berjalan sempoyongan di jalan. Mereka mendekatinya dan mencoba menenangkan Jisung yang bertingkah seperti orang hilang arah. Gamjong bahkan merekam kejadian itu sebagai dokumentasi. Dalam proses membantu, Jungkook tanpa sengaja menarik Jisung hingga ia terjatuh dan isi tasnya berhamburan. Meski kacau, akhirnya mereka berhasil mengantarkan Jisung sampai ke apartemennya. Sementara itu, Ki-hyun dan suaminya terus berusaha memiliki anak. Mereka menjalani rutinitas sehat dan mengikuti berbagai program kehamilan. Jisung, dalam kondisi mabuk, kembali mencurahkan isi hatinya di forum anonim, menuliskan betapa hancurnya perasaannya dan betapa rumit hidupnya kini. Keesokan harinya,
Jisung baru sadar bahwa ponselnya tertukar. Ia pun tergesa-gesa menuju kantor. Namun di depan pintu, ia bertemu Jungkook yang sedang membawa seekor kucing liar. Jisung langsung bersin hebat karena alergi kucingnya kambuh, membuat Jungkook terkejut dan kehilangan fokus. Sehingga kucing yang sudah sebulan ia coba jinakan, berhasil kabur. Jisung merasa sangat bersalah karena menjadi penyebab kucing itu melarikan diri. Saat kembali ke kantor, Jisung terkejut saat melihat Pak Oh dan Jegal tengah mengoperasikan Django dan kulkas pintar itu tampak berfungsi normal. Menyimpulkan bahwa Django telah diperbaiki, Pak Oh langsung berencana mempresentasikan inovasi tersebut kepada atasan mereka. Sementara itu, pagi itu, sebuah rumor panas beredar di hutan pinus situs gosip internal rahasia di perusahaan Pelican. Isinya semakin liar, membuat para petinggi perusahaan resah dan mulai memburu sosok anonim yang mengelola situs tersebut. Salah satu unggahan terbaru menuduh bahwa Huang adalah simpanan sang CEO. Para karyawan sempat membicarakannya di toilet, namun terdiam seketika ketika menyadari Huang ada di antara mereka. Tak lama kemudian, Huang secara mengejutkan ditugaskan bergabung dalam tim Jisung. Di tengah diskusi tim, Jisung memberitahu bahwa ia membatalkan bulan madunya, namun ia menyimpan rapat-rapat alasan sebenarnya. Ia juga merasa heran, karena ponsel yang sedang ia pegang tak kunjung dihubungi oleh pemilik aslinya. Dalam rapat tim, Jisung merasa ragu dengan kesiapan Django untuk dipamerkan. Ia masih belum yakin bahwa perangkat itu tak akan membocorkan data pribadi lagi. Seusai rapat, Pak Oh dan beberapa kolega membicarakan Jisung secara diam-diam. Mereka berspekulasi bahwa alasan Jisung membatalkan bulan madu adalah karena dirinya sedang mengandung. Mereka mengaitkan beberapa perubahan Jisung akhir-akhir ini, mudah lelah, emosional, sering mual, dan mengantuk. Di sisi lain, Jisung akhirnya membuat janji untuk bertemu dengan pemilik ponsel yang tertukar. Ia terkejut saat mengetahui bahwa ponsel tersebut milik Jungkook, dan alasan mereka tertukar hanyalah karena casing HP mereka sama persis. Jungkook menjelaskan bahwa ia membeli casing itu dari toko langganannya. Jisung yang tak ingat apapun karena mabuk semalam, hanya bisa menahan malu ketika dijelaskan kronologinya. Saat membuka ponselnya, Jisung menemukan banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Junghan. Beberapa pesan membahas soal motel, yang membuat Jisung bingung. Jungkook pun menjelaskan bahwa malam sebelumnya ia menangani seorang korban percobaan bunuh diri di sebuah hotel. Ketika menerima panggilan dari Junghan di tengah tugas itu, Junghan salah paham dan mengira Jisung menginap bersamanya. Jungkook bahkan sempat mengira bahwa Junghan masih kekasih Jisung, tapi Jisung langsung menegaskan bahwa pria itu sudah bukan siapa-siapa. Saat itu juga, Jungkook tengah berusaha mencari kucing liar yang kabur karena insiden bersin Jisung. Jisung merasa bersalah, menawarkan diri untuk membantu mencarinya. Ia menemukan unggahan media sosial yang menampilkan video kucing tersebut, lalu mengadakan sayembara berhadiah bagi siapapun yang berhasil menemukannya. Jungkook pesimis karena kucing itu sangat liar, tapi Jisung percaya kekuatan media sosial akan mempercepat pencarian. Ia bahkan menantang Jungkook untuk taruhan kecil-kecilan sebagai buktinya. Ketika Jisung menunggu taksi, ia melihat sepeda milik Jungkook dalam keadaan rusak. Berbekal latar belakang tekniknya, ia langsung membantu memperbaikinya. Karena waktu istirahat hampir habis dan tak ada taksi yang lewat, akhirnya Jisung dibonceng oleh Jungkook kembali ke kantor. Setibanya di kantor, ia disambut ucapan selamat dari rekan-rekan kerja yang mengira ia sedang hamil. Jisung terkejut dan buru-buru menyangkalnya, menyatakan bahwa rumor itu sama sekali tidak benar. Di tempat lain, Gamjong akhirnya mendatangi kafe milik Ki-hyun. Meski awalnya merasa kurang nyaman dengan kehadirannya, Ki-hyun mulai menyadari bahwa Gamjong ternyata cukup menyenangkan untuk diajak berbincang. Tak lama kemudian, Ki-hyun menerima panggilan dari rumah sakit. Ia dan suaminya pergi berkonsultasi soal program kehamilan. Sementara itu, gosip kehamilan Jisung akhirnya muncul di hutan pinus. Meski hanya dicantumkan dengan inisial, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Jisung meninggalkan kekasihnya karena kehamilan di luar nikah. Komentar-komentar sinis pun membanjiri postingan tersebut, sementara identitas penyebar gosip masih menjadi misteri. Ki-hyun dan Yesul mulai mencurigai bahwa penyebar gosip adalah seseorang yang sangat dekat dengan Jisung. Jisung pun tergoda untuk menulis komentar pembelaan secara langsung di situs hutan pinus, dengan maksud meluruskan kebenaran soal putusnya hubungannya dengan Junghan.
Namun ia mengurungkan niatnya karena takut akan memancing orang-orang untuk mencari fotonya dan menggiring opini baru yang lebih liar. Malam harinya, Jisung memutuskan untuk membuang semua barang peninggalan Junghan. Saat ia sedang merapikan barang-barang itu ke dalam kardus, ia merasa ada sesuatu yang bergerak dari arah semak-semak. Ternyata sosok itu adalah Jungkook yang masih belum menyerah mencari kucing liar yang kabur. Karena sama-sama tidak ada kegiatan, mereka memutuskan berjalan-jalan mengitari kompleks. Meski Jisung sudah lama tinggal di sana, ia baru menyadari bahwa banyak sudut indah yang belum pernah ia kunjungi. Jungkook memperlihatkan beberapa tempat favoritnya. Di sela percakapan, Jisung meminta nomor Jungkook agar bisa menghubunginya jika menemukan kucing itu. Ia juga menegaskan bahwa taruhan mereka belum berakhir. 그 집가는 버스가 도착해가지고요. 스크럽 이거. 저기 2,000원 계좌이체한 거 확인해봐요. 예. Esok harinya, gosip tentang kehamilan Jisung semakin menggila. Di tempat lain, Yesul yang sedang bekerja di rumah sakit sekalian memeriksakan giginya. Meski awalnya malas menjadwalkan kunjungan berikutnya, Yesul langsung berubah pikiran begitu tahu dokter giginya ternyata tampan. Hari presentasi pun tiba. Jigal menjadi pembicara pertama dan memperkenalkan Ken, alat penyedot debu pintar berbasis AI yang diklaim punya kemampuan mirip Django. Saat diminta untuk memanggil Ken, Jisung tanpa sengaja malah memanggil Django, mengaktifkan sistem lama yang terhubung diam-diam dengan semua perangkat presentasi. Ketika Jigal memberikan contoh input data pribadi untuk Ken, tanpa disadari, justru Django yang memprosesnya dan menampilkan informasi rahasia Jigal di layar utama. Di depan semua peserta, terungkap bahwa Jigal adalah manajer situs Hutan Pinus, pemilik akun anonim yang selama ini membuat gosip di perusahaan. Ruangan pun sontak gempar. Jigal panik dan membanting alat demo Ken, membantah bahwa dialah yang menyebarkan berita-berita keji tersebut. Pak Oh malah mengira Jigal adalah hacker jenius yang menyerebot sistem. Jisung semakin penasaran sejauh mana kemampuan Django dan mencoba mencari data pribadi Jungkook dan sang kucing. Anehnya, tidak ditemukan apapun. Dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Jisung menerima pesan dari seseorang yang mengaku melihat kucing tersebut di taman. Ia pun segera ke sana dan sangat terkejut melihat Jungkook dalam posisi mencurigakan, tengah memegangi kucing itu sambil mengeluarkan pisau lipat. Jisung ketakutan mengira Jungkook berniat jahat. Namun ternyata, Jungkook hanya ingin memotong jaring plastik yang melilit tubuh si kucing. Gamjong datang menyusul, tapi harus segera pergi karena urusan keluarga. Ia pun meninggalkan Jisung dan Jungkook bersama. Keduanya kemudian membawa si kucing ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Di sana mereka bertemu dengan Hari, yang tampaknya sangat akrab dengan Jungkook. Saat akhirnya mereka makan malam bersama, pemilik warung memberikan hadiah kepada Jungkook karena pernah menyelamatkan nyawanya. Nenek itu juga meminta Jungkook membacakan pesan dari cucunya yang dikirim dalam bahasa Rusia. Sayangnya Jungkook tak mengerti sama sekali. Jisung pun membantu menerjemahkannya lewat ponselnya. Sekali lagi, ia memperlihatkan pada Jungkook betapa praktisnya teknologi masa kini. Mereka kemudian berpisah di bawah hujan. Jungkook memberikan payungnya kepada Jisung sebelum mereka berjalan ke arah masing-masing. Di kantor, Huang diam-diam menyelidiki chip Ken, mencoba mencari tahu penyebab kebocoran data Jigal. Namun ia tidak menemukan petunjuk teknis apapun, yang justru membuatnya mencurigai bahwa ini adalah ulah Django. Di pagi hari, saat Ki-hyun dan suaminya sedang jogging, mereka bertemu Gamjong yang sedang mengantar anak-anaknya ke sekolah. Sementara itu, Jisung yang baru tiba di kantor melihat Jigal tengah membawa kardus berisi barang-barangnya. Ternyata, hari itu Jigal resmi dipecat. Sebelum pergi, ia mengakui bahwa memang dialah pembuat situs Hutan Pinus, namun dengan tegas membantah bahwa dirinya adalah penyebar gosip. Masalah ini tak akan selesai hanya karena Jigal pergi, dan hal itu masih akan meninggalkan teka-teki besar yang belum terpecahkan. Di kantor, Pak Oh mengumumkan bahwa perusahaan mereka akan menjalin kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengembangkan kamera termal yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan. Untuk memulai kerjasama itu, Jungkook dan Gamjong datang langsung ke perusahaan Pelican. Pak Oh pun menunjuk Jisung sebagai perwakilan tim untuk menangani kolaborasi tersebut. Sementara itu, Yesul kembali menjalani perawatan gigi di rumah sakit. Ia tampil sempurna hari itu, membuat Dr. Eugene sempat terkejut. Eugene memintanya masuk ke ruang konsultasi. Yesul sempat salah sangka, mengira Eugene akan menyatakan sesuatu yang spesial.
Ternyata, Eugene hanya ingin meminta izin meneliti gigi geraham bungsunya yang bentuknya unik. Merasa malu karena ekspektasinya salah total, Yesul curhat pada Ki-hyun. Ia berharap tidak perlu bertemu Eugene lagi. Di malam yang sama, Junghan minum-minum bersama teman-temannya, termasuk Eugene. Ia meminta mereka menghapus foto-foto Jisung dari grup obrolan. Tapi teman-temannya menganggap permintaan itu berlebihan dan Jisung terlalu dramatis. Hanya Eugene yang berbeda pendapat. Ia menyebut apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran serius dan pantas untuk dituntut secara hukum. Tak tahan lagi, Eugene memilih pergi. Saat Jisung pulang ke rumah, ia mendapati makanan kiriman dari ayahnya. Jisung tahu makanan itu sebenarnya dimaksudkan untuk sang mantan istri, karena besok adalah ulang tahunnya, tapi ayahnya berdalih bahwa itu untuk Jisung. Namun suasana hangat itu berubah tegang saat Jisung mendengar suara dari jendela kamar mandi. Betapa terkejutnya dia saat melihat Junghan berusaha masuk lewat sana. Karena jendelanya sempit, Junghan justru tersangkut dan terjebak. Jisung segera memanggil petugas keamanan, dan lagi-lagi Jungkook serta Gamjong yang datang. Mereka terpaksa membongkar jendela untuk mengeluarkan Junghan. Di depan para petugas, Jisung dan Junghan terlibat pertengkaran hebat. Junghan menangis terseduh-seduh, memohon maaf, tapi Jisung tetap bersikukuh. Ia tidak akan memaafkan pengkhianatan itu. Jisung langsung mengusir Junghan. Namun sebelum pergi, Junghan sempat berkata bahwa wajah Jisung tampak familiar. Jungkook kemudian masuk lagi untuk menutup jendela sementara dengan papan milik Gamjong. Ia berjanji akan memasang jendela baru keesokan harinya. Meski Jisung menyarankan untuk memanggil tukang, Jungkook bersikeras ingin mengerjakannya sendiri karena merasa bertanggung jawab. Dalam perjalanan pulang, Jungkook meminta bertukar jadwal dengan Gamjong agar bisa menyempatkan diri memasang jendela. Meski heran dengan permintaannya, Gamjong menyetujui setelah Jungkook berjanji akan mengganti dengan jatah libur akhir pekan. Esok harinya, Jisung mengunjungi tempat kerja ibunya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan makanan dari ayahnya. Di sana, ia mendapati seorang pria muda tengah memberikan kejutan untuk ibunya. Jisung langsung merasa curiga. Menilai pria itu terlalu muda dan mungkin hanya ingin mempermainkan perasaan ibunya. Sang ibu meyakinkan bahwa pria itu tulus dan baik hati. Namun, kecurigaan Jisung semakin besar saat melihat pria itu bekerja di sebuah toko buku sederhana dan menerima beberapa surat dari bank yang ia duga sebagai tagihan pinjaman. 소설은 찾으셨어요? 이거요. 네. Di tempat lain, hubungan Yesul dan Eugene berkembang. Mereka makan bersama setelah sesi pemeriksaan. Yesul akhirnya mengizinkan Eugene meneliti giginya, dan secara tak langsung mengungkap bahwa ia menyukai Eugene. Eugene tersenyum senang dan langsung menerima ajakan kencannya. Tapi ia juga memperingatkan Yesul bahwa dirinya adalah sampah terburuk. Ucapan itu membuat Yesul bingung dan bertanya-tanya apa maksud sebenarnya. Sementara itu, ayah Jisung mengirim pesan, mengajak bertemu. Di pertemuan itu, Jisung memberitahukan soal kekasih baru ibunya. Tapi ayahnya mengaku sudah tahu dari unggahan media sosial. Ia curiga bahwa pria itu miskin karena unggahan makanannya selalu menunjukkan makanan seadanya. Hal itu membuat Jisung semakin gelisah. Jisung pun menghubungi Jungkook, menyampaikan bahwa ia akan pulang larut dan tidak bisa menemani pemasangan jendela. Namun, Jungkook menegaskan bahwa ia akan tetap menunggu karena penasaran dengan hasil akhirnya. Jisung kemudian bertanya kepada Janggo tentang identitas pria kekasih ibunya. Betapa terkejutnya dia ketika Janggo menunjukkan bahwa pria itu sebenarnya sangat kaya, memiliki tabungan luar biasa besar, dan benar-benar tulus terhadap ibunya. Bahkan, kejutan ulang tahun yang ia siapkan adalah murni usahanya sendiri. Jisung melihat pesan dari Jungkook yang menyatakan bahwa ia akan tetap menunggunya, dan Jisung pun langsung bergegas pulang. Saat tiba di apartemen, meski larut malam, Jungkook masih ada di sana menepati janjinya. Cerita beralih ke masa lalu Jungkook saat masih sekolah. Ia sedang membaca buku ketika merasa seseorang diam-diam memotretnya. Ketika ditanya, anak itu menyangkal. Namun di luar kelas Jungkook melihat mereka tertawa sambil menunjukkan layar ponsel. Jungkook yakin mereka sedang mempermalukannya, dan karena tak kuasa menahan emosi, ia langsung menghajar mereka. Waktu kembali mengalir ke masa kini. Setelah menanti cukup lama,
akhirnya Jungkook datang dan mulai memasang kembali jendela kamar mandi Jisung yang sempat dibongkar. Jisung ikut menemaninya dan tanpa berpikir panjang, ia memotret momen itu karena menganggapnya lucu dan menarik. Namun suasana hati Jungkook seketika berubah. Wajahnya yang semula santai kini terlihat tegang dan gelap. Dengan nada serius, ia meminta Jisung untuk segera menghapus foto itu. Jisung sempat terdiam melihat perubahan sikap itu, lalu segera menghapusnya tanpa banyak tanya. Malam harinya, sambil berbaring di tempat tidur, Jisung merenung. Ia masih memikirkan reaksi Jungkook yang mendadak begitu marah, hanya karena sebuah foto. Di tengah pikirannya yang berkecamuk, ibunya menelpon, mengabarkan bahwa ia berniat mengakhiri hubungannya, karena mulai terasa terlalu serius. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menjalin hubungan santai, bukan sesuatu yang berat. Namun, Jisung mencoba meyakinkannya bahwa pria itu sebenarnya adalah orang yang baik. Ketika ibunya bertanya dari mana Jisung tahu, Jisung menyebut nama Tuan Janggo seolah ia telah menemui peramal hebat. Mendengar itu, sang ibu langsung berubah pikiran dan menganggapnya sebagai pertanda baik. Ia pun mulai mempertimbangkan kembali hubungannya. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, Ki-hyun mengingatkan suaminya untuk rutin mengonsumsi ramuan herbal demi program kehamilan yang sedang mereka jalani. Namun, ia dibuat kesal saat mengetahui bahwa selama ini suaminya diam-diam tidak pernah meminumnya. Sementara itu, karena ibunya terlalu bersemangat membicarakan ramalan dari Tuan Janggo, informasi itu menyebar ke orang-orang sekitar. Tak butuh waktu lama, Jisung dibanjiri pesan dari teman dan kenalan yang ingin berkonsultasi tentang cinta. Bahkan Yesul pun penasaran dan ingin tahu ramalan Tuan Janggo tentang hubungannya dengan Yujin, terutama setelah Yujin menyebut dirinya sebagai sampah terburuk. Hari itu, Jisung kembali menjalani kerjasama dengan dinas pemadam kebakaran. Sejak kejadian malam itu, sikap Jungkook berubah dingin. Jisung tak bisa memahaminya, namun ia berusaha tetap profesional. Di sebuah simulasi pelatihan yang diadakan di pabrik kosong dan terpencil, Jisung ikut memantau penggunaan kamera thermal AI yang sedang diuji. Setelah semua orang pulang, Jisung menyadari bahwa ada rekaman yang belum lengkap dan meminta bantuan Jungkook untuk merekam ulang. Tanpa mereka sadari, Gamjong yang mengira tempat itu sudah kosong, mengunci gerbang dari luar dan meninggalkan mereka. 뭐야? 왜 안 열려? 형! 여기 사람 있다고! Saat Jisung mencoba menelpon, baterainya habis. Jungkook pun sama, ponselnya tertinggal di kantor. Dalam kepanikan, Jisung mencoba memanjat tembok belakang, tapi malah tergelincir. Untungnya, Jungkook segera menangkapnya. Dalam detik yang sunyi dan tegang, Jisung terpana menatap wajah Jungkook dari jarak dekat. Ia tanpa sadar memuji hidung Jungkook yang mancung, membuat suasana seketika menjadi canggung. Di tempat lain, Yesul tengah menikmati kencan bersama Yujin. Meski masih penasaran akan ucapan Yujin tentang dirinya yang sampah, Yesul memilih menikmati momen tersebut. Hubungan mereka semakin dekat. Malam itu, Yesul bahkan menginap di rumah Yujin. Sementara itu, Ki-hyun merasa khawatir karena Jisung tidak datang sesuai janji. Saat Gamjong berkunjung ke kafe, ia baru tersadar, ia telah meninggalkan Jisung dan Jungkook terkunci di lokasi pelatihan. Ia pun segera kembali ke pabrik dengan tergesa-gesa. Malam semakin larut, dan Jisung serta Jungkook terpaksa bermalam di sana. Mereka akhirnya berbicara dari hati ke hati. Jisung meminta maaf karena telah memotret Jungkook diam-diam. Namun Jungkook justru merasa bersalah karena telah bersikap berlebihan. Dalam keheningan malam, mereka saling menatap. Detik demi detik berlalu, kepala mereka saling mendekat, hampir menyentuh hingga Gamjong tiba-tiba muncul dan menyaksikan momen intim itu, membuat mereka buru-buru menjaga jarak. Setelah dibebaskan, mereka kembali ke kantor masing-masing. Tapi kini, ada senyum yang berbeda menghiasi wajah mereka. Di ruangannya, Jisung memutar ulang video Jungkook yang direkamnya diam-diam. Wajahnya berbinar, senyumnya tak bisa disembunyikan. Jungkook pun demikian. Ia menonton ulang video Jisung yang direkam Gamjong saat mabuk. Saat berkaca di loker, Jungkook teringat lagi pujian Jisung tentang hidungnya. Ia tak bisa menahan senyum. Dan di tengah lorong kantor, mereka pun berpapasan. Hanya bertukar pandang, lalu saling melempar senyum kecil. Tak ada kata-kata, tapi semuanya terasa cukup untuk mereka kenang. Di kantor, Huang berhasil membuka dan mengaktifkan sistem Janggo dengan memanfaatkan sidik jari dan suara milik Jisung yang ia curi diam-diam.
Ternyata, Huang adalah agen rahasia dari tim kontraterorisme dengan kode nama Autom 44. Tujuannya berada di Pelican adalah untuk melacak sebuah chipset bernama JSS yang awalnya dirancang sebagai alat pencegahan terorisme. Namun seiring waktu, chipset itu disalahgunakan demi kepentingan politik dan finansial hingga akhirnya dinonaktifkan dan disembunyikan. Huang tidak tahu keberadaan chipset tersebut hingga suatu saat ia mendapat informasi bahwa JSS berada di Pelican. Secara misterius, Jisung mampu mengaktifkan kembali JSS, dan hal ini membuat Huang curiga bahwa Jisung mungkin adalah seorang mata-mata. Sementara itu, Jisung datang menemui Jungkook dengan tujuan mengajaknya berkencan. Jungkook dengan antusias menerima ajakan tersebut. Mereka berencana untuk berkencan pada Jumat sore, setelah sesi pemotretan untuk petugas pemadam kebakaran. Setelah kembali ke kantor, Jungkook tampak begitu bahagia hingga membuat rekan-rekannya heran melihat senyumannya. Dalam perjalanan pulang, Jisung bertemu Hari yang hendak mengembalikan sepeda milik Jungkook. Dari pertemuan itu, Jisung menyadari kedekatan mereka berdua dan mulai merasa cemburu karena tahu Jungkook bahkan pernah ke rumah Hari. Di tempat lain, Yesul menemukan foto masa sekolah Eugene dan terkejut karena Eugene ternyata pernah sekelas dengan Junghan. Mereka berbagi cerita tentang hubungan orang tua mereka yang hambar dan hanya bertahan demi anak. Yesul lalu menyatakan bahwa ia tidak ingin hubungan mereka kelak seperti itu. Eugene pun berpamitan untuk membeli anggur, tapi sejak saat itu ia tak kunjung kembali. 2 hari kemudian, Yesul mendatangi Ki-hyun dan menceritakan bahwa Eugene menghilang. Ki-hyun menunjukkan bahwa Eugene baru saja aktif di media sosial, tapi Yesul tetap yakin hubungan mereka baik-baik saja. Saat mengunjungi klinik, Yesul malah bertemu Junghan, yang ternyata mulai bekerja di sana. Junghan tak tahu keberadaan Eugene, hanya berkomunikasi via telepon, dan menyebut Eugene biasa menghilang jika sedang kesal. Junghan lalu mengajak Yesul untuk saling bertukar informasi. Ia akan memberitahu soal Eugene jika Yesul memberitahunya tentang Jisung. Menurut Yesul, Jisung belakangan tampak makin cantik dan seperti sedang jatuh cinta. Pada siang hari, Pelican mengadakan pertemuan resmi dengan Damkar untuk menandatangani kerjasama. Beberapa perwakilan hadir, termasuk Jungkook yang duduk di sebelah Hari. Kedekatan mereka menimbulkan kesan bahwa mereka adalah pasangan serasi yang membuat Jisung kembali merasa cemburu. Usai acara, Jisung bertanya apakah Jungkook tipe pria yang menerima ajakan kencan dari siapapun. Jungkook menegaskan bahwa ia bukan orang seperti itu, yang membuat Jisung kembali merasa bahagia. Junghan yang melihat interaksi mereka menyadari bahwa Jungkook adalah orang yang pernah mengangkat telepon Jisung saat di hotel. Ia lalu menghubungi Jisung untuk bertemu di loteng gedung dan menuduh Jisung hanya mencari alasan agar bisa dekat dengan si petugas damkar. Junghan juga mengaku pindah ke klinik demi bertemu Jisung, yang langsung membuat Jisung marah karena merasa tidak nyaman. Jisung menegaskan bahwa ia memang sedang dekat dengan petugas damkar, lalu meninggalkan Junghan. Tak lama, Hari muncul dan mengatakan ia ingin Tuan Janggo meramal nasib hubungannya. Jisung girang saat tahu Hari sudah punya kekasih. Ia mengungkapkan bahwa Tuan Janggo hanyalah rekaan, tapi Jisung bisa mendengarkan curhatannya. Hari bercerita bahwa kekasihnya kasar terhadap kucing, sementara ia pencinta kucing, dan ini membuatnya ragu. Namun, Jisung menenangkan dan mengatakan hal itu bukan masalah besar. Ketika Jisung kembali ke meja, ia menemukan pesan di laptop yang mengatakan bahwa ia sedang diawasi dan harus berhati-hati dengan Janggo. Ia pun menyadari bahwa sesuatu yang tak beres sedang terjadi, karena Janggo menyala meski seharusnya sudah nonaktif dan hanya dia yang bisa mengaksesnya. Di sisi lain, Gamjong mengunjungi kafe Ki-hyun untuk mencari menu diet terbaik demi persiapan pemotretan damkar. Hari Jumat pun akhirnya tiba. Ki-hyun dijadwalkan menjalani prosedur pengambilan sel telur, tapi suaminya tidak bisa menemani karena pekerjaan. Sepulang dari operasi, Ki-hyun pingsan karena rasa sakit yang parah akibat peradangan. Gamjong yang sedang memesan minuman melihatnya dan segera membawanya ke rumah sakit. Karena suaminya tak bisa dihubungi, Gamjong mengaku sebagai wali dan bahkan rela melewatkan sesi pemotretan demi menemaninya. Di sisi lain, Jisung bersiap-siap dengan penuh semangat untuk kencan, berdandan maksimal dan datang lebih awal ke lokasi pemotretan. Ia menemui Jungkook sambil mengenakan helm agar wajahnya tak terlihat jelas. Fotografer menyayangkan hal itu karena wajah tampan Jungkook tertutup. Usai sesi pemotretan, Jungkook dikejutkan oleh kehadiran seorang petugas damkar yang dulu pernah bertugas di daerah tempat tinggalnya semasa kecil.
Jungkook mengenalkan diri sebagai anak dari Miradong yang dulu bernama Jaemin dan mengaku telah mengganti nama. Petugas itu mengingatnya sebagai anak yang pernah mengalami trauma, tapi kini tumbuh menjadi pria hebat. Seorang wartawan yang mendengar pembicaraan itu menyadari identitas Jungkook dan mengatakan bahwa ia telah menghancurkan hidup seseorang. Jisung yang kebetulan mendengar komentar wartawan tersebut menjadi penasaran dengan maksud ucapannya. Shin kemudian beralih ke suami Ki-hyun yang tampak sedang berkomunikasi dengan Hwang, bahkan mengabaikan panggilan tak terjawab dari istrinya. Dalam percakapan itu, terungkap bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan bahwa suami Ki-hyun juga merupakan agen rahasia dengan kode nama Winter 50, sama seperti Hwang. Selama kencan, pikiran Jisung terus dibayangi oleh ucapan wartawan tentang masa lalu Jungkook. Ia dilanda penasaran siapa sebenarnya pria itu. Saat mereka sedang makan bersama, Jisung menerima kabar dari Yesul mengenai kondisi Ki-hyun yang sedang dirawat di rumah sakit. Ia dan Jungkook segera pergi ke sana, tempat Gamjong masih menemani Ki-hyun. Tak lama kemudian, Yesul juga datang setelah mencari Yujin di lokasi yang ia lihat dari unggahan media sosial, namun tetap tidak menemukan keberadaannya. Ketika Jisung dan Jungkook tiba bersama, orang-orang mulai menyadari kedekatan mereka. Setelahnya, Jisung bertemu Hari yang tengah mengantar kekasihnya ke rumah sakit karena luka cakaran kucing. Mereka pun saling memperkenalkan diri dengan sopan. Tak lama kemudian, Jisung melihat Jungkook berbicara serius dengan Hari. Karena penasaran, ia menguping pembicaraan mereka dan mendengar Jungkook menyuruh Hari untuk putus dari pacarnya. Saat itu juga, sang kekasih muncul dan menyeret Hari secara kasar. Jungkook langsung menahan lengannya, tapi Hari meminta Jungkook melepaskannya. Jungkook lalu sadar bahwa Jisung mendengar semuanya. Merasa sudah terlanjur, Jisung menuntut penjelasan kenapa Jungkook mencampuri urusan Hari. Jungkook mengatakan bahwa ia tidak bisa memberitahu alasannya demi menjaga perasaan Hari. Jisung pun bertanya dengan kecewa, lalu bagaimana dengan perasaannya? Ia merasa seharusnya berhak tahu karena mereka baru saja berkencan. Setelah itu, Jungkook menceritakan pada Gamjong bahwa ia bertemu kembali dengan petugas damkar yang dulu menyelamatkannya saat masih kecil. Ia mengaku masih dihantui rasa bersalah atas kejadian masa lalu itu. Namun Gamjong menasihatinya untuk melepaskan masa lalu, karena saat itu Jungkook hanyalah seorang anak kecil. Keesokan harinya, Ki-hyun sudah pulih dan siap pulang dari rumah sakit. Suaminya baru muncul dan beralasan tak bisa menjawab telepon karena urusan darurat di kantor. Namun saat Ki-hyun bertanya lebih lanjut, ia malah berkata bahwa Ki-hyun tak akan mengerti meski ia menjelaskan. Ki-hyun pun meledak. Ia mengaku merasa tak mengenali suaminya lagi, tak tahu pekerjaannya, isi pikirannya, atau alasan ia begitu tertutup. Selama ini Ki-hyun berusaha hamil, tapi suaminya tak pernah memberi dukungan. Akhirnya, suaminya mengaku bahwa ia memang tidak ingin punya anak. Perdebatan mereka berhenti saat Gamjong datang. Ki-hyun mengenalkannya kepada suaminya dan memberitahu bahwa Gamjonglah yang menyelamatkannya ketika ia pingsan. Sementara itu, di perusahaan Pelican, Hari terlihat pucat dan kemudian jatuh sakit, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jungkook segera datang dan meminta Jisung meninggalkan mereka berdua. Di hadapannya Hari menangis. Merasa curiga, Jisung menanyakan siapa pacar Hari kepada Janggo. Ia terkejut saat mengetahui bahwa pacar Hari adalah guru SMA yang terkenal temperamental dan kasar, bahkan terhadap perempuan. Jisung menyadari bahwa penyebab Hari sakit adalah karena kekerasan yang dialaminya dari sang kekasih, seperti mantan-mantannya terdahulu. Akhirnya Jisung mengerti alasan Jungkook meminta Hari untuk mengakhiri hubungannya. Hari pun mengaku bahwa sang pacar yang dulunya hanya kasar pada kucing, kini mulai berlaku kasar padanya juga. Jisung seperti Jungkook menyarankan Hari untuk segera pergi dari hubungan itu. Jungkook menjelaskan bahwa ia tidak ingin memberitahu Jisung sebelumnya, karena ia merasa bukan haknya untuk membuka masalah pribadi Hari. Jisung pun kecewa karena merasa dianggap orang luar. Ia bertanya apakah dirinya hanyalah seseorang yang diajak kencan untuk bersenang-senang saja. Ia mengungkapkan bahwa selama ini ia terus mencoba membuka hati Jungkook, namun tak pernah mendapat tanggapan. Akhirnya, Jisung memutuskan pergi dan menyatakan bahwa ia tidak akan menghubungi Jungkook lagi. Di tempat lain, suami Ki-hyun bertemu dengan Hwang. Mereka berbicara mengenai chipset JSS yang mereka samarkan dengan sebutan tuna. Ternyata, Ki-hyun sedang membuntuti suaminya dan melihat pertemuan itu. Tak lama kemudian, kondisi Hari mulai membaik.
Ia tampak lebih ceria dan menerima tugas lapangan ke daerah Missouri. Jisung menawarkan diri untuk menemaninya, tapi Hari merasa bisa pergi sendiri. Pacarnya lalu menelpon kantor, dan Dongjin yang menerima panggilan memberitahu bahwa Hari sedang dinas. Karena nomor Hari tidak aktif, pacarnya berpura-pura menjadi kurir untuk bisa datang langsung ke lokasi Hari bertugas. Jisung yang mendengar rencana ini merasa curiga. Ketika memeriksa kembali nomor penelepon, Yonghwan menyadari itu adalah nomor sekolah tempat pacar Hari mengajar. Sadar bahwa pacar Hari mungkin sedang menuju ke sana, Jisung segera menghubungi Jungkook dan melapor pada polisi. Saat Hari hendak pulang dari tempat tugasnya, sang pacar sudah menunggunya dan mengajaknya bicara di tempat sepi. Saat permintaan maafnya ditolak oleh Hari, ia langsung marah. Untungnya, Jisung dan Jungkook tiba tepat waktu setelah mendengar teriakan Hari dan berhasil menyelamatkannya. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengamankan pelaku. Malam harinya, mereka kembali pulang. Hari menginap di rumah saudaranya, sedangkan mobil Jisung dan Jungkook mogok di tengah jalan yang sunyi. Karena harus berjalan ke halte bus, Jungkook menggenggam tangan Jisung yang dianggap terlalu lamban, menandai momen kehangatan yang sederhana namun berarti. Saat tiba di halte, suasana romantis semakin terasa. Jisung terkejut karena seekor serangga dan hampir terjatuh, namun Jungkook dengan sigap menangkapnya. Tanpa sadar, momen itu membuat mereka larut dalam perasaan. Mereka bahkan sampai lupa ketika bus terakhir lewat begitu saja. Di tempat lain, Yesul akhirnya menemukan Yujin dan langsung menamparnya. Tapi secara mengejutkan, ia juga langsung melamarnya. Sementara itu, Ki-hyun menghabiskan waktu dengan Gamjong. Dalam percakapan mereka, Ki-hyun menyatakan niatnya untuk menceraikan sang suami. Jisung yang terinspirasi dari pengalamannya menyelamatkan Hari dengan bantuan Janggo, mulai berambisi membantu orang-orang lain yang mengalami masalah serupa. Di perusahaan Pelican, Jisung mulai menggunakan Janggo untuk membongkar keburukan para pasangan yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, hubungan Jisung dan Jungkook semakin serius. Memasuki bulan pertama, keduanya masih seperti pasangan baru jatuh cinta, sering terlihat mesra di ruang publik. Jisung sedang mengembangkan jam tangan pintar yang dapat mendeteksi situasi darurat dan secara otomatis menghubungi kontak darurat. Untuk dirinya, Jisung memilih Jungkook sebagai kontak utama. Jungkook pun akhirnya mulai menggunakan aplikasi perpesanan dan media sosial. Saat mereka saling berbagi cerita masa kecil, Jisung menunjukkan berbagai prestasinya dalam sains dan hacking. Ia meminta Jungkook juga menunjukkan foto masa kecilnya, dan Jungkook berjanji akan melakukannya nanti. Saat berkumpul bersama teman-teman, Yesul menceritakan rencana pernikahannya dengan Yujin. Ia merasa Yujin selalu menghindar tiap kali topik pernikahan dibahas. Itulah sebabnya ia yang akhirnya meminta menikah. Ia pun mengundang teman-temannya untuk hadir dalam pesta kecil sebagai bagian dari perayaan itu. Di sisi lain, Ki-hyun yang makin dekat dengan Gamjong kembali menegaskan keputusannya untuk bercerai. Merasa curiga dengan Yujin, Jisung mencari tahu melalui Janggo. Hasilnya, Yujin tampak baik-baik saja, meskipun punya kecenderungan suka menghilang. Namun tiba-tiba Huang muncul dan meminta Jisung menghentikan penggunaan program Janggo. Meski tahu Jisung tidak menyalahgunakannya, Huang menilai batasnya sudah terlampaui. Ia memberi peringatan samar bahwa ada pihak lain yang mulai mencium keberadaan Janggo, ibarat ikan tuna yang tak ditangkap sendiri akan mengundang hiu karena bau darah. Jisung bingung bagaimana Huang bisa tahu tentang Janggo. Saat Jisung dan Jungkook sedang jalan santai sambil mendengarkan musik dari kaset, alat pemutar mereka rusak. Jungkook mengajak Jisung membeli kaset baru. Saat tiba di toko, mereka terkejut mengetahui bahwa Jisung adalah anak dari pemilik toko langganan Jungkook. Mereka pun mengobrol sambil minum, namun percakapan menjadi emosional saat ayah Jisung mabuk membahas mantan istrinya. Sebelum pesta Yesul dimulai, ia sempat bertemu dengan orang tua Yujin. Ibunya memperingatkan Yesul soal kebiasaan Yujin yang sering menghilang, namun Yesul tidak terlalu mempermasalahkannya. Pesta pun digelar di rumah Yujin. Semua hadir berpasangan. Meski awalnya berlangsung ceria, perlahan suasana berubah. Jisung gelisah memikirkan peringatan Huang, Yesul merenungi kebiasaan Yujin yang menghilang dan Ki-hyun memikirkan suaminya yang misterius. Ketegangan meningkat dan mereka pun mulai berdebat dengan penuh emosi. Saat suasana memanas, Junghan datang dalam keadaan mabuk dan mengungkap bahwa Jungkook sedang viral di media sosial. Rupanya, sang fotografer diam-diam memotretnya dan mengunggah foto tersebut ke Instagram. Jungkook langsung pergi dari pesta.
Jisung heran kenapa ia terganggu padahal menjadi populer biasanya menyenangkan. Di tempat lain, suami Ki-hyun akhirnya tahu soal rencana perceraian dan menyatakan tidak ingin berpisah, meski tetap bersikeras tak ingin punya anak. Ki-hyun pulang sendiri lalu menghubungi Gamjong. Tanpa disangka, Jisung melihat Ki-hyun masuk ke mobil Gamjong. Hal itu membuat Jisung curiga, apalagi ia teringat peringatan Hwang soal program Janggo. Namun rasa penasaran membuatnya bertanya langsung ke Janggo. Hasilnya mengejutkan, meski Gamjong adalah suami yang setia, Janggo mencatat bahwa sahabat Jisung sebenarnya bernama Jaemin, bukan Jungkook. Jisung mulai bertanya-tanya kenapa Jungkook menyembunyikan identitasnya. Tanpa ia sadari, ada kamera tersembunyi yang merekamnya. Di sisi lain, Jungkook menghampiri fotografer dan meminta foto viral itu dihapus. Fotografer pun akhirnya menghapusnya dan meminta maaf. Malamnya, Jisung melihat Ki-hyun dan Gamjong sedang minum berdua. Ia menunggu hingga selesai lalu mengingatkan bahwa Gamjong sudah berkeluarga. Namun Ki-hyun hanya menjawab bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Sesampainya di apartemen, Jisung mencoba menghubungi Jungkook, namun tak ada jawaban. Jungkook membaca pesannya namun bingung harus membalas apa. Esoknya, gosip kembali beredar di Pelican. Ada kabar bahwa Hari dipukul pacarnya karena perselingkuhan. Padahal hanya sedikit orang yang tahu kisah sebenarnya. Jisung pun meminta Hari bersikap seolah tak tahu menahu karena ia tidak bersalah dan tak perlu takut. Di tengah kekacauan itu, Jungkook kewalahan karena banyak orang mengenalinya dari foto yang viral. Ia meminta beberapa orang menghapus fotonya, namun Gamjong mengingatkannya bahwa ia tak bisa menghapus semuanya. Setelah cukup lama, Jungkook akhirnya membalas pesan Jisung dan mengajaknya makan siang. Di sebuah kafe, Hwang bertemu dengan suami Ki-hyun. Ki-hyun yang datang kemudian menyindir mereka dengan menyebutkan menu ikan tuna kode untuk program rahasia mereka. Ia menebak bahwa keduanya adalah agen Badan Intelijen Nasional. Suaminya menyangkal dengan tawa palsu, tapi Ki-hyun tahu persis arti tawa itu. Bahkan, ia sudah menghubungi tempat kerja yang disebut suaminya, namun tak ada yang mengenalnya di sana. Tak lama, Gamjong datang dan Ki-hyun memilih meninggalkan meja untuk makan bersama pria itu, sementara sang suami ditinggal dengan Hwang. Saat makan siang bersama, Jisung mencoba membuka percakapan soal Jungkook yang mendadak viral dan jadi perbincangan. Namun Jungkook menghindar. Ia tak suka menjadi bahan omongan orang lain dan memilih kembali bekerja meninggalkan pembicaraan. Melihat itu, Gamjong menyarankan agar Jungkook bicara jujur pada Jisung. Menurutnya, jika terus dibiarkan, hal ini bisa jadi seperti bom waktu yang akan meledak saat tak terduga. Malamnya, Jungkook mendatangi apartemen Jisung. Namun sebelum sempat masuk, ia menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir tertabrak mobil. Aksinya membuat wajahnya terluka dan tubuhnya basah kuyup. Anehnya, sang ibu justru memarahinya karena anaknya lecet bukan berterima kasih. Jungkook akhirnya masuk dan membersihkan diri. Ia meminjam baju Jisung yang agak kekecilan. Di momen itu, ketegangan mereka mencair. Jisung mengutip kalimat dari film, "Siapapun kamu, aku tidak peduli. Aku tetap mencintaimu." Ia sadar bahwa meski rasa ingin tahunya besar, ia sudah tidak peduli siapa sebenarnya Jungkook. Jisung menerima Jungkook apa adanya. Jungkook tersentuh dan suasana pun menjadi romantis. Malam itu, ia memutuskan untuk menginap. Pagi harinya, Jungkook meninggalkan apartemen diam-diam. Sebelum pergi, ia membuatkan sarapan dan menulis sepucuk surat. Dalam surat itu, ia mengungkapkan bahwa ia pernah mengganti namanya demi mengubur masa lalu yang penuh rasa bersalah. Ia merasa hidupnya baru menemukan kedamaian setelah bertemu Jisung. Tak lama kemudian, Jisung dikagetkan oleh pemberitaan yang mengungkap identitas asli Jungkook, anak dari pemilik restoran barbeku arang di Miradong, yang dituduh sebagai penyebab kematian seorang petugas damkar dalam insiden kebakaran yang sempat viral. Kabar ini menyebar cepat. Ki-hyun dan Yesul yang mendengar pun terkejut. Mereka meminta penjelasan dari Gamjong. Gamjong menceritakan bahwa malam kebakaran itu, ibu Jungkook yang baru pulang mengira anaknya tertidur di dalam gedung dan memohon agar petugas menyelamatkannya. Kapten Regu akhirnya masuk karena api sudah hampir padam. Tapi sebenarnya, Jungkook baru saja pulang dari menonton sepak bola. Saat kapten sudah di dalam, ledakan terjadi. Jungkook dan ibunya pun disalahkan. Publik menghujat mereka. Jungkook bahkan dijuluki anak arang Miradong karena nama restoran keluarganya. Julukan itu terus menempel selama masa sekolahnya. Namun ternyata, petugas tersebut selamat meski kondisinya kritis.
Ia kemudian menjalani pemulihan di luar negeri, dan sejak itu tak pernah terdengar lagi. Ki-hyun dan Yesul ingin mencarinya, tapi Gamjo mengatakan bahwa Jungkook tidak ingin masa lalunya diungkit kembali. Jisung kemudian mendatangi Jungkook di tempat kerja untuk menegaskan bahwa ia tak peduli dengan semua berita itu. Jungkook mengaku bahwa sang petugas damkar masih hidup, tapi ia enggan mencarinya. Namun Jisung bersikeras, ia ingin membantu. Ketika ia kembali ke apartemen, ia bertemu Ki-hyun dan Yesul yang juga berniat melacak sang petugas. Ki-hyun percaya bahwa suaminya bisa membantu melacaknya, karena ia mencurigai pria itu bekerja untuk badan intelijen. Saat Ki-hyun meminta bantuan suaminya, sang suami menolak karena itu tindakan ilegal dan hanya berdasarkan masalah pribadi. Di tengah badai hujatan dan pembelaan yang muncul secara bersamaan, akhirnya sang petugas damkar muncul di hadapan publik. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya selamat dan Jungkook tidak bersalah atas insiden itu. Jungkook bersama Jisung menemui sang petugas di dekat pemakaman para pemadam yang gugur. Dengan mata berkaca-kaca, Jungkook meminta maaf. Tapi sang petugas menepisnya dengan senyuman hangat dan menegaskan bahwa ia tak menyalahkan Jungkook. Ia bahkan mengatakan bahwa ia kerap bermimpi buruk tentang kejadian itu dan membayangkan jika Jungkook memang benar ada di dalam dan tak selamat maka itu akan menjadi penyesalan terbesarnya. Dalam perjalanan pulang, Jungkook menerima pesan misterius berisi tautan video. Saat dibuka, video itu menunjukkan Jisung tengah menggunakan Django untuk menggali data pribadi seseorang. Jungkook langsung konfrontasi. Jisung panik dan berusaha menjelaskan bahwa ia tidak membuat Django. Namun Jungkook terlanjur marah, merasa tak mengenali siapa sebenarnya kekasihnya itu. Jungkook pergi meninggalkannya. Jisung dilanda rasa bersalah dan penasaran siapa pengirim pesan itu. Ia kembali ke hutan pinus, dan di sana menemukan banyak gosip yang tersebar, gosip yang isinya identik dengan informasi dari Django. Ia sadar bahwa semua data yang dikumpulkan melalui Django ternyata bocor. Seseorang merekamnya secara diam-diam. Kini, aib banyak orang tersebar karenanya. Meski awalnya Jisung berniat baik, ia akhirnya menyadari bahwa mencuri dan menyebarkan data pribadi orang lain adalah kesalahan besar. Ia menyesal, teramat dalam, karena telah menggunakan Django. Keesokan harinya, Jisung bertekad mencari tahu siapa yang diam-diam merekam dan menyebarkan kegiatannya menggunakan Django. Ia menyelidiki satu persatu koleganya, hingga akhirnya curiga pada Hwang. Namun sebelum sempat membongkar isi laptop Hwang, seorang agen intelijen tiba-tiba datang dan membawa Jisung ke markas Badan Intelijen Nasional, BIN. Kabar penangkapannya segera menyebar dari mulut ke mulut, sampai ke telinga Ki-hyun dan Jungkook. Di perjalanan menuju markas, Jisung menerima pesan misterius berisi ancaman. Pengirimnya memperingatkan agar Jisung tak membuka mulut soal kamera tersembunyi. Jika ia melanggar, videonya akan disebar luas dan nama baik Jungkook pun ikut hancur. Di ruang interogasi, Jisung dikejutkan oleh kemunculan suami Ki-hyun, membuktikan bahwa dugaan Ki-hyun benar, pria itu adalah bagian dari BIN. Jisung menjelaskan bahwa chip JSS telah diinstal di kantornya dan tanpa sadar telah mengakses data lewat program tersebut. Sang suami mengaku tak tahu jika Jisung memanfaatkannya untuk keperluan pribadi, dan memperingatkan bahwa tindakan itu bisa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia juga memberitahu bahwa chip JSS telah hilang dan kantornya sedang digeledah. Namun tiba-tiba, nada interogasi berubah. Suami Ki-hyun mengungkapkan kebingungannya akan rencana cerai sang istrinya. Ia merasa tak tahu harus berbuat apa. Jisung hanya menyarankan satu hal, bicaralah dari hati ke hati. Malam harinya, Jungkook menunggu Jisung di depan apartemen. Ia memeluk Jisung dan meminta maaf atas kemarahan sebelumnya. Namun Jisung dengan air mata, meminta mereka mengakhiri hubungan. Ia takut skandal yang menimpanya akan menyeret nama Jungkook kembali ke dalam hujatan publik. Saat Jisung masuk ke apartemennya, ia dikejutkan oleh kondisi ruangan yang berantakan. Dan di dalam, berdiri Yongwan, orang yang ternyata menjadi dalang di balik semua penyebaran informasi dari Django. Terkejut melihat Jisung yang pulang lebih awal, Yongwan menyekapnya. Ia mengaku telah mengunggah gosip-gosip berdasarkan data Jisung, dan kini mencari chip Django yang hilang. Saat membongkar tas Jisung, Yongwan tak sadar bahwa arloji pintar milik Jisung sudah terhubung dengan nomornya. Di saat bersamaan, Ki-hyun dan Yesul datang mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ki-hyun merasa ada yang janggal, karena suaminya bilang bahwa Jisung baru saja diantar pulang. Saat Yongwan mendekati pintu untuk memeriksa, Jisung diam-diam mengambil arlojinya.
Namun Yongwan yang frustasi menyiramkan minyak ke seluruh ruangan, bersiap membakar segalanya. Tepat saat api hampir dinyalakan, agen Huang menerobos masuk lewat jendela dan menyerang Yongwan. Dalam kekacauan itu, korek menyala terlempar dan api langsung melahap ruangan. Huang berusaha melepaskan ikatan Jisung, tapi asap membuat mereka sesak napas. Ki-hyun dan Yesul yang menyaksikan dari bawah panik. Saat Jisung hampir pingsan, Jungkook muncul menerobos api dengan alat pemadam ringan. Ia membopong Jisung keluar tepat waktu. Semua teman-temannya menangis lega, tapi Jungkook menyadari Yongwan masih terjebak di dalam. Ia kembali masuk ke dalam kobaran api. Tak lama kemudian, Jungkook keluar sambil membawa tubuh tak sadarkan diri Yongwan. Petugas damkar yang datang segera melarikannya ke rumah sakit. Yongwan kemudian ditangkap polisi. Di tempatnya ditemukan kamera-kamera tersembunyi dalam berbagai bentuk. Ia mencoba menunjukkan video Jisung sebagai pelacak data pribadi, tapi anehnya video itu telah hilang entah kemana. Setelah insiden itu, Huang menghilang dari perusahaan Pelican. Sementara itu, Ki-hyun pulang dan mendapati suaminya tertidur. Ia menatapnya lama dan teringat pembicaraan dengan Gamjong, yang mengatakan bahwa suaminya mungkin tidak ingin anak bukan karena tak peduli, melainkan karena ia lebih memilih mempertahankan nyawa Ki-hyun ketimbang risiko kehilangan istri saat melahirkan, sebagaimana yang dialami Gamjong sendiri. Keesokan paginya, Ki-hyun menanyakan langsung alasan suaminya tak ingin punya anak. Jawabannya persis seperti yang dikatakan Gamjong. Ia lebih mencintai Ki-hyun daripada anak yang belum lahir. Mereka pun berdamai, dan Ki-hyun memutuskan untuk membatalkan rencana cerainya. Beberapa hari kemudian, Ki-hyun dan suaminya mengadakan pesta kecil pernikahan kedua, hanya dengan orang-orang terdekat. Sementara itu, Yesul memilih menunda pernikahannya dengan Yujin untuk waktu yang belum ditentukan. 저희가 먼저 올라갔네. 조상신이 도왔다고. 멋있다. 지금의 나, 바로 나 자신뿐이라는 거. Tak lama setelah itu, Jisung mengundurkan diri dari Pelican. Ia mulai mencari arah hidup baru. Di saat yang sama, sebuah email masuk dari Huang. Ia menawarkan sebuah pekerjaan rahasia dalam sebuah misi. Tanpa ragu, Jisung menerima tawaran itu, siap membuka lembaran baru dalam hidupnya.